Ternyata hanya mampu main berapa menit tadi dengan Bung Ari keriting? Kita hanya mampu main 81 menit sih. Wah, hebat. Nggak kuat Ya, udah usia. Tapi gue bangga sekali hari ini bisa main sepak bola bareng nominasi FFI 2016. Ngeri. Shit. Nominasi pemeran pembantu terbaik. Saya punya idola dari kecil. Wah. Saya main bola dengan dia sekarang. Wah. Dan saya punya mama pasti bangga sekali. Gimana perasaan nih Kakak Ari kemarin nominasi tuh baru tahu di Twitter apa udah dikasih tahu sebelumnya? Dikasih tahu sama orang yang lihat di Twitter. Jadi sebenarnya memang dari Twitter juga. Oh, bukan dari PH-nya nelpon bahwa kamu nominasi gitu? Belum. Habis itu tapi ditelepon. Oh, habis itu. Dalam film? Alhamdulillah senang sih. Aisyah kemarin. Kebetulan filmnya juga tentang Indonesia Timur, jadi lengkap lah. Kalau membawa keresahan pribadi ya? Betul. Luar biasa. FFI-nya tanggal berapa? Tanggal berapa FFI-nya? 5 kan? 5 November ya? Iya, 5 November. Semoga bisa mencetak sejarah. Masuk nominasi saja kita sudah tidak sanggup. Iya. Udahlah, bareng sama Ko Ernest juga ya? Ko Ya, Ernest. sama Ko Ernest juga dia. Penulis skenario terbaik. Ngeri. Ya, kita kerja serius-serius aja ya, Jo ya. Iyalah, nggak usah aneh-aneh lah ya. Tapi sambil senang-senang jangan Iya, lupa. benar-benar. Gimana menurut Bapak Awe? Oh, ini penulis Warkop DKI yang film sepanjang masa terlaris. Dua-duanya sih, ini juga nih sebenarnya. Apa? Ya, maksudnya belum Comic 8 udah ya? Apa tuh? Main. Udah Comic 8. Main. Terus apa lagi? Sebentar aja, tapi mencetak sejarah semua loh. Warkop mencetak sejarah, Comic 8 box office. Warkop itu karena legasinya Pak, itu. Tapi kan kalau penulisannya nggak tepat, nggak bisa segitu juga. Iya, tapi. Oke, menurut sudut pandang penulis deh nih, ya, kan kemarin habis dikritik sama Rolling Stones tuh gue baca. Pas baca seneng apa sedih? Seneng dan sedih sih. Seneng karena harus masuk Rolling Stone, cita-cita gue tuh dari dulu pengen buat masuk Rolling Stone. Tapi dikritik ya. Tapi memang gue pribadi sih emang ada beberapa yang tidak puas sebenarnya ya. Dan yang dikritik itu berarti benar ya? Menurut Awe sendiri itu benar? Setuju. Walaupun ya, kalau boleh menyangkal itu ada beberapa yang memang bukan daerah gue sebenarnya gitu. Oh ya ngerti. Cuman ya yang kita nggak, kalau kritik ya udah masukin aja, nggak usah iyain aja lah ya. Sangkal lah. Iya benar-benar itu yang bagus. Ada orang dikritik soalnya nggak terima. Marah-marah. Wah luar biasa ya. Tapi mencetak sejarah tuh mengalahkan Laskar Pelangi. Ngeri banget itu. Iya, film-film yang menurut gue bagus-bagus banget itu. Faktornya apa aja nih? Menurut dari segi sudut pandang lo ya? Paling gede legacy sih. Legacy nama besar Warkop. Selain itu? Promo. Marketing berarti ya? Iya. Promonya mungkin bisa dibilang mungkin setengah-setengah kali ya. Setengahnya 3 jutanya itu promo, 3 jutanya itu Warkop fans gitu. Warkop. Kayaknya sih. Iya. Soalnya yang suka banget, yang nggak suka banget. Betul. Nggak ada yang biasa-biasa aja. Yang ada beberapa yang seneng nonton Warkop bilang kurang nih gitu. Tau nggak film Warkop DKI Ribuan itu film pertama yang gua tonton, film Indonesia pertama yang gua tonton di Velve-nya Blitz Megaplex. Sebelumnya gua nonton Velve nggak pernah nonton film Indonesia. Untuk Warkop DKI akhirnya gua nonton. Om Indro pasti bangga. Loh, kok lu juga? Gue pengen lu yang bangga sebenarnya, Om Indro mah. Enggak, gue nggak mau terlalu ini gitu, maksudnya ya karena menurut gue emang legacy sih, kayaknya gue tuh malah harusnya bersyukur. Ketolong Warkopnya gitu. Iya, gitu. Harusnya tuh gue bersyukur ke bawah-bawah gitu. Gue mah nggak ada apa-apanya lah. Tapi tim penulis yang nunjuk Om Indro-nya apa dari Falconnya apa? Dari Anggi. Karena Comic 8 sebelumnya. Anggi Bara. Sebenarnya ke Bene awalnya. Kok bisa jadi ke Ari, ke lu? Ari kan komedi konsultan dia. Oh gitu, dari Bene, Warkopnya. Nah, Bene minta bantuan gue, dia bilang gue nggak sanggup sendiri, gue minta partner, gue mau ngajak Awe gitu. Oke. Walaupun gue pas nonton nggak yakin 100% jokes yang keluar itu dari lu atau Bene sih. Maksudnya yang gue tonton itu sangat tidak Awe dan Bene. Maksudnya? Iya. Gue yakin sebenarnya bukan itu maksud utama. Cuman akhirnya pas keluar ya udahlah gitu ya. Jadinya begitu ya. Iya. Laris juga jadi. Jadi ya udah gitu. Bersyukurlah saya. Iya. Tapi tertulis kan namanya di kredit title, tercetak di sejarah itu. Nggak tahu deh, kayak 10 tahun ke depan kayaknya belum ada yang bisa dengan angka segitu. Iya, gua bahkan partunya pun lu yakin nggak segitu? Enggak ya? Enggak, partunya kayaknya cukup jauh sih. Tapi lu udah lihat partunya kan? Udah kan, emang sudah jadi satu full film. Menurut lu bagusan mana secara kualitas ya? Waduh, kurang tahu deh. Sebenarnya gue dari awal juga kurang suka dibagi-bagi sih. Oh, setujunya satu part aja sih.
Ya, tapi kan kita tahu ya maksudnya apa itu dibagi 2 part ya. Nah itu. Iya, nggak apa-apa lah tapi. Itulah. Kalau nggak gitu kan juga kita nggak syuting ntar. Iya, iya. Ya bersyukurlah udah jadi bisa ke bawah-bawah namanya. Iyalah. Jadiin pengalaman aja. Tapi menurut gue faktor yang besar juga tuh faktor Vino sama Abimana sih. Abimana sih gue ini sih. Iya sih. Maksudnya yang bisa gue nikmati sampai akhir itu acting mereka berdua tuh. Gue tuh penonton Warkop ya. Ada 3 yang gue suka di Warkop Reborn tuh. Hah? Abimana, kemudian Ence bagus ya. dan Hana. Hana Rashid. Ence bagus itu kan dia meranin, gue namanya siapa sih? Yang dulu tuh. Pokoknya, Bosnya lah ya. ya itu mirip banget. Iya, tau. iya, iya, Itu iya, mirip iya. banget. Gue tuh pas nonton anjing gila. Iya benar-benar. Kalau Hana Rashid tuh Ruina enggak? Enggak sih, tapi bagus aja dia. Oh, karena oke. kan nanti sebenarnya twistnya tuh di dia. Oh ini spoiler dikit lah ya. Iya. Oke. Ada gitu, ada twistnya di dia. Nah, itu pas kalian tahu twistnya pasti kan Cuman mungkin tidak 6 juta orang yang mengetahui twist itu ya. karena nontonnya yang pertama. Tapi ya itu setelah gue nonton Warkop Reborn, terus gue melihat jokesnya, ini gue ngobrol sama Omes juga sih ya. Kata Omes tuh, gue baru sadar ternyata gue tuh bukan fans berat Warkop, gue cuman respect banget sama Warkop. Gue bukan pecinta joke Warkop banget gitu. Karena joke Warkop zaman dulu sama yang Reborn ini sama persis, dan yang ini gagal kena di Omes gitu. Kalau gua Warkop fans Warkop banget, tapi yang lama, yang dulu zamannya Dongkrak Kantin. Oh iya. Kena gitu pas udah kesini. Yang masih Warkopnya mahasiswa ya ceritanya. Betul, Iya, masih muda-muda itu lucu-lucu banget emang gitu, dan ceritanya simpel, tapi karena persona mereka udah kuat banget Iya ya. sih. Kayak Celtokan Kasino itu tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir Celtokannya biasa aja kadang-kadang. Tapi kenapa kena ya? Lucu banget, Iya, lucu gara-gara dia ngomong gitu. Dan yang gue tahu juga mereka emang penuh spontanitas banget, kayak kalau lu nonton Warkop yang dulu tuh ada kadang-kadang mereka lagi jalan gitu, tiba-tiba ada mereka nggak lihat ngobrol, nggak ada gerakan mulut atau apa, tapi ada omongan aja, kita kemana nih Kas? Ya bisa ke sini. Nah itu katanya itu spontan pas lagi ngisi dubbing. Ngisi. Oh, Karena kan oke. dulu katanya dubbing kan. dipisah ya. Nah itu jadi ini part ini kosong nih, isi siapa ya gitu-gitu. Oh. Jadi sampai dubbing juga masih diisi punch. Nah menurut gue salah satu yang agak bikin gue kecewa tuh Celtukan Kasino itu gagal dihidupkan lagi oleh Vino beberapa ya. Tapi secara karakter sih kena. Kenapa? Karena gini, Kasino itu kan nyeletuk. Nah, Vino disuruh jadi orang yang nyeletuk itu spontan. Betul, sementara itu skrip ya? Yang di Reborn itu skrip. Orang itu nyeletuk kan spontan, orang disuruh nyeletuk, nah itu kan susah, Iya. jadi nggak spontan lagi. Iya. Sulitnya di situ. Tapi apapun itu secara statistik sudah menunjukkan yang terbaik sih. Dan gue sih ngerasa nggak rugi nonton Warkop. Jadi 1 dari 6 juta orang itu. Save lagu anak. Kenapa saya lagu aja? Nggak apa-apa. Biar adil aja. Lo kenapa kalau di vlog suka nanyain tanggal sih sama orang-orang? Enggak, tadinya tuh gue pengen apa ya yang tiap hari gara-gara nonton ini. Lu pernah nonton juga? Kicking Everything. Apaan tuh Kicking Everything? Ah, lu nonton di YouTube ada Kicking Everything. Serial? Bukan, dia tuh isinya cuman videoin gini kan, kicking table. Video kaki itu dia nendang meja gitu. Udah. Umurnya sampai berapa ribu gitu. Lo mencoba untuk nanya tanggal. Jadi gue bilang, wah ternyata kalau konsisten kayaknya apa ya gitu. Jadi gue, apa yang bisa tiap hari yang aneh-aneh gitu. Dia gitu kan, Kicking TV. Cuma gitu kan. Gede. Gitu nang pelan doang Pak. Terus viewernya 21.000 gitu. Asik banget itu. Lo udah berapa sama sih gak sih nanya tanggal tapi? Enggak lupa mulu. Lupa udahlah gitu. Tadinya mau konsisten susah. Iya susah emang konsisten. Terus akhirnya channel YouTube lo diisi apa sekarang? Enggak ada apa-apa. Nggak ikut nge-vlog atau apa gitu? Enggak. Gue suka ngerekam sih, tapi gue simpen aja. Vlognya nggak gue upload. Nggak di-upload. Padahal kan ikut Panji kemana-mana, Panji kayak nge-vlog terus di video.com gitu. Makanya gue sekarang ngajak Bari. Oh iya, dia nge-vlog juga Bari ya. Jadi gue kalau keluar kota gue ngajak dia, jadi ada di vlog dia. Ada di vlog. Lu vlog sama orang. Biar nggak ngerjain. Ada luar biasa. Masa jabatan sampai kapan? Sebagai presiden stand up ini? Sampai Juli tahun depan. Udah 3 tahun lagi? 2 tahun ya? 2 tahun aja cukup Pak. Beban? Ya beban ya? Karena banyak yang mengharapkan sesuatu. Tugasnya apa sih jujur nih? Ini gue pribadi nggak tahu karena setahu gue stand up Indo itu kan udah otonomi daerah banget nih. Betul. Terus tugas si presidennya itu sebetulnya apa? Nah itu gue juga nggak tahu. Lah bagaimana? Jadi gue juga sebenarnya nggak gitu setuju dengan ketua-ketuaan ini, karena anak daerah tuh udah bisa hidup sendiri. Iya makanya. Cuma ternyata mereka butuh itu sebenarnya kayaknya sebagai logo aja, sebagai
sosok aja gitu. Iya, sebagai kayak bendera aja loh. Ini nih, ya, apa sih nyatuin kita stand up Indo gitu. Terus kalau ini lebih kepada ini sih kayak mereka ada curhatan apa, ada masalah apa Ke pusat. ya, ini baiknya gimana ya, ntar sini gue ngebantu di sini, kalau gue nggak bisa gue minta tanya senior orang lain atau apa segala macam. Lebih kayak gitu sih. Iya. Dan yang kedua adalah yaitu bikin acara-acara yang sifatnya Nasional. besar lah, nasional. Karena kan kalau daerah-daerah udah pada bisa bikin event sendiri kan. Iya betul. Nah ini sempat jadi perdebatan juga. Lo pribadi setuju nggak ketika komunitas daerah membuat event banyak guest star-nya, terus harga tiketnya sangat murah gitu tuh? Ini kan pro kontra nih sebenarnya. Itu gue selain kepada komunitas sih, gue selalu juga sama komunitas cari tahu dulu kota lo karakternya kayak apa. Daya belinya gitu. Karena beda-beda kota beda-beda. Oh, gitu? Iya, ada kota yang dia tuh kalau acara nanya komiknya siapa, sosoknya siapa. Oke. Awe, gue nggak mau gue Awe. Kemal, oke gue mau Kemal. Dodit gitu. Ada yang nyari banyaknya. Oh, jadi kuantitasnya. Anji nih, berapa komik? 3. Wah, gitu. Oh, gitu. Siapa nih? Komik lokal berapa? 10. Ini aku mau nih. Ada yang begitu ya? Gitu. Waduh. Nah, terus ada lagi yang murahnya. Jadi lucu nggak lucu urusan nanti. Mau berapa? Mau apa? Tapi tiketnya murah. Udah mau gitu. Oh, gitu. Ini gue tahu nih. Itu cari tahu dulu aja. Kira-kira karakter orangnya kayak apa, sesuaikan dengan yang kemampuannya gitu. Ada yang kotanya tuh yang tiket mahal pasti laku duluan. Oh gitu ada. VIP-nya tuh habis duluan. Jadi untuk orang-orang situ kayaknya ini apa sih? Gengsi, pride ya. Oh. Gua dong beli VIP. Oh gitu ada. Itu ada ya. Itu gue baru tahu tuh. Soalnya gue nggak pernah ngambil job-job semacam itu kan, stand up luar kota apa gitu. Oh, ternyata begitu ya. Itu Pak. Nah itu yang masalah-masalah yang kayak gitu yang dari sini akhirnya emang susah. Jadi itu kayaknya gambaran juga ngurus Indonesia. Bayangin baru stand up Indonya aja. Begitu ya, gimana ekonomi bla bla bla. Indonesia yang peraturan ini nggak bisa diterapkan di sini. Iya. Dan di masa pemerintahan lu juga, akhirnya stand up ini semakin besar lagi skupnya gitu. Tadinya udah besar di Kompas, terus sekarang di Indosiar, semakin abang-abang tukang apa tahu stand up gitu. Iya. Ya, sebenarnya itu TV izin ke komunitas nggak sih? Iya, kalau Indosiar kemarin dia minta bantuan banget. Itu yang gue salut sih itu sebenarnya. Jadi sungkem permisi gitu kalau nuwun. Sangat permisi banget, mereka minta bantuan segala macam gitu. Jadi gue senang sih. Bukan pengen diapain atau apa, tapi maksudnya mereka mengakui bahwa komunitasnya ini mau sudah besar. Iya. Dan lo nggak masalah ketika pesertanya nggak harus dari komunitas? Oh, enggak. Karena sebenarnya gini, anak-anak sekarang banyak yang komplain gitu. Ini ada orang yang belum pernah jadi stand up comedian tiba-tiba bikin acara. Iya. Terus ada banyak orang-orang aneh masuk ke komunitas berusaha nih, terus ada yang nyari. Nah, menurut gua kita kan dulu bercita-cita stand up ini gede. Iya, benar. Nah, sekarang kalau udah gede resikonya kayak gini gitu. Nah, kalau lu nggak mau kayak gini, nggak mau ada orang-orang yang aneh. Iya, tetap jangan gede gitu. Iya. Ini kalau maunya gede emang ya udah resikonya seperti ini gitu, harus terima lah. Banyak akan ya gula, banyak semut yang datang. Iya, akan, dan kualitas semutnya nggak bisa diatur lagi. Betul. Gitu. Oke, ini terakhir nih. Menurut lo buat berapa tahun lagi stand up di Indonesia? Ada di titik ini maksudnya ya? Kira-kira kalau komunitasnya kuat sih, gue percaya akan masih lama ya. Mungkin 10 tahun ke depan masih bisa. Kalau komunitasnya masih kuat ya, karena rootnya di situ tuh. Oke, tadi karena habis baterainya, jadi kita closing aja. Terima kasih banyak Bapak Awe. Bisa terakhir.